Tas record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas kita untuk menyelesaikan tugas kita sesuai yang kita kesepakati bersama. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada para tabin-tabinnya, hingga kepada kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan tetap takwa sampai akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lilis yang telah berkesempatan hadir di room kami untuk menyaksikan paparan dari teman kami. Juga kepada Bu Ibu Mia, ya, selamat datang di room kami. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak paparan dari teman kami. Nah, hari ini seperti biasa saya ditemani oleh kawan saya yang paling kasep, Jepang kasep nak. Sagrup. Sagrup. Bapak Ilham Kamaludin Sumantri. Damang Pak Ilham? Damang Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa itu ya, bisa ketemu lagi kita on air lagi ya. Oke. Kemudian selanjutnya Ibu Yuli Rahmawati. Alhamdulillah Bu Yuli, sehat Bu Yuli? Alhamdulillah Bu. Ya, mudah-mudahan lancar untuk pemaparannya ya hari ini ya. Tentang apa Bu Yuli ya? Brownies, balok brownies lumer ya. Pokoknya mantap deh isinya ya. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Ilham sebagai moderator untuk mengatur jalannya acara ini. Mangga. Hatur nuhun Bu Suci, sampurasun sadayana langkung ti payun urang mangga sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu manakalayan rahmat jeung urang sadayana tiasa kempel mangpulung paamprok jongkok patepang tara dina pelatihan fitas hebat dina acara kalayan sehat wal afiat. Salawat mewah salam urang sadaya ngalimpah curah ka junjungan urang sadaya Habibiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka palawa keluargana, ka sahabatna jeung ka sadayana urang salaku umatna anu tiasa taat tumut ka ajaran, amin ya rabbal alamin. Hadirin nu dipika hormat, sim kuring nyungkeun wididi salaku girang panumbu catur baris mangumutkeun diri yen aya nyaeta tata tertib acara. Kaji kedadi pareman video jeung atas sadayana teu hilap sim kuring bade ngawanohkeun sewang-sewang sim kuring salaku girang pangajian atawa moderator, Ibu Suci salaku host, Ibu Yu salaku girang panganter atawa presenter. Tah ku kituna sim kuring bade ngawanohkeun Bu Yuli guru di SD mana Bu Yuli? Kita jasa. Tah, ya mohon mangapa guru SD teh eta. Tah supados teu nyangkolongkan waktos ya. Mangga mumpung itu sabu 5 abi tos salapar itu mangga Bu Yuli jangakeun ka Bu Yuli. Nuhun Pak Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Bu Yuli agak keras Bu Yuli suaranya. Kecil ya? Iya. Ya, kecil. Ya, sebelumnya ucapan terima kasih kepada Ibu Lilis sebagai instruktur dan para peserta yang sudah berkenan untuk mengikuti acara. Ini saya akan menyampaikan materi balok. Mengapa saya mengangkat materi ini? Karena kecil ya Bu, bentar Bu. Bu Yuli tolong dekatkan dengan komputernya jadi biar terdengar. Iya. Suaranya ya. Saya mengangkat materi ini. Aku pinter Pak. Atau saya?
Karena pada dasarnya kebetulan saat ini pas bulan puasa mungkin menu pilihan, salah satu menu pilihan yang yang manis-manis itu salah satunya ya ini brownies balok lumer itu. Terus salah satunya juga makanan cemilan kesukaan anak juga keluarga. Nah, berangkat dari hal itu saya akan berusaha berbagi pengalaman ibu dan bapak dapat hadir di sini. Mudah-mudahan berkenan untuk mencoba resepnya nanti. Insya Allah enak. Saya share dulu ya. Resepnya mangga. Mangga Bu Yuli. Brownies, balok brownies. Sebenarnya kue brownies ini sudah lama ya kita dengar, tidak asing lagi di telinga kita. Mulut yang suka yang manis. Dulu pertamanya itu kan cuma brownies panggang atau bakar. Kalau sekarang sudah banyak macamnya. Belum ada ya Bu ya? Belum. Belum. Ngeloading. Oke, sambil cerita aja Bu Yuli. Silakan Bu Yuli. Brownies ini dulu sih berasal dari wilayah Eropa. Sejarahnya atau asal mulanya itu yang tamunya gitu mendadak ada resep yang tertinggal gitu yang biasanya untuk mengembang kue atau bolu gitu ternyata ketinggalan tapi hasilnya jadi enak jadi gila. Bu Yuli maaf suaranya. Kurang jelas Pak. Oke, sudah. Sudah keluar. Brownies siap-siap Ibu, siap-siap ya. Gambarnya seperti agak suaranya agak keras ya Bu Yuli ya. Biar ini kecil ya. Pendengar ya, agak dekat ke itu ke laptopnya ya. Iya. Nah, ini tampilan dari brownies balok lumer yang sudah jadi. Artinya lumer itu karena matang, ada yang sedikit bahan yang belum matang gitu. Nah, brownies itu sendiri pengertiannya merupakan sebuah makanan yang dipanggang atau dikukus yang berbentuk persegi atau datar atau bar, dikembangkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan dipopulerkan di Amerika Serikat dan Kanada pada tahun pertama. Kebetulan saya ya orang abad 20. Terus sejarah awalnya kue brownies ini berawal dari seorang koki yang lupa memasukkan bahan kue pengembang yang disebut baking powder dalam resep adonan kue bolu coklatnya, sehingga alhasil setelah kue bolunya tersebut dipanggang tidak mengembang atau bantat seperti halnya kue bolu yang biasa dia. Tekstur kue bolu coklat yang halusnya lembut, tebal dan banyak kopi menjadi bantat dan sedikit basah, tapi hasilnya yang sudah dirasakan oleh semua orang itu enak rasanya. Inilah terkenal kue brownies. Nah, hari ini saya akan berbagi resep macam-macam dari brownies itu dulu ya Bu. Macam-macam brownies itu ada brownies bakar atau panggang dan ada brownies kukus. Ini yang brownies panggang nih. Banyak itunya banyak ada yang keju, ada yang pakai kenari, ada yang pakai hiasannya itu ada yang pakai kacang mede, ada yang pakai strawberry, macam-macam sekarang ya, green tea dan lain sebagainya. Terus macam yang brownies itu juga sama, banyak macamnya. Tapi bedanya dengan brownies
kukus ini lebih tahan lama brownies bakar atau panggang daripada brownies kukus. Dibanding rasanya juga, kalau lembut sih lembut brownies kukus, cuman brownies bakar lebih kuat atau lebih tahan lama. Kan antara 3 sampai 5 hari masih bisa dimakan. Tapi kalau seperti brownies kukus itu rasanya kalau lebih 2-3 hari itu udah agak beda gitu. Jadi harus mendadak gitu. Selanjutnya resep yang akan saya berbagi itu resep brownies balok. Browniesnya berbentuk balok. Kan brownies itu bukan hanya bentuknya balok, tapi bisa juga dengan bentuk cup atau bentuk sekarang kan ada yang jenisnya itu kayak lava gitu ya, yang kan kukus jenisnya disimpan di dalam kulkas, namanya itu brownies lava. Sekarang brownies strawberry itu juga lagi rame juga sekarang. Makanya saya ingin berbagi dengan yang pernah saya dan saya rasa ya Pak berisik. Ya, terus. Suara saya kedengaran? Masih Bu, masih. Bahan-bahan yang perlukan yaitu atau blok yang merek Kalata, terus 75 gram margarin, bisa dicampur dengan butter. Halo, suaranya Bu mati. Suaranya mati. Ya, Ibu lebih konstan aja, jadi suaranya biar terus gitu. Jadi dekatkan dengan laptop Ibu. Silakan Bu. Ya Pak. Yang pertama bahan-bahannya 1 ons Kalata Dark. Yang kedua 75 gram margarin, boleh dicampur dengan butter. Lebih gurih rasanya. Yang ketiga 3 butir telur. Ini di sini gambarnya saya 4 gitu soal gambar. Terus yang 50 ditambah 50 gram gula pasir, 2 bungkus Milo, 150 gram terigu, 1,5 sendok makan coklat bubuk merek boleh Bendrop, yang bagus itu buat Bendrop atau Cocoa. Terus 1 sendok teh BP, 1/2 sendok teh garam, 50 ml susu cair, kocip secukupnya kalau suka. Nah, di sini Milonya boleh diganti dengan coklato, susu cairnya boleh susu cair yang set atau susu cair kotakan gitu yang sudah jadi nggak apa-apa. Boleh susu full cream yang gitu terus diseduh airnya, yang penting jadi 50 ml. Nah, kalau merasa kepahitan rasanya, Milonya atau atosnya boleh dikurangi. Yang pernah saya coba 2 bungkus itu memang kalau ibu-ibu rasanya agak pahit katanya. Kalau saya sih senang. Terus selanjutnya cara membuatnya. Cara membuat brownies balok ini, pertama lelehkan coklat blok dan mentega atau margarin. Nah, sebelum melelehkan ini kita panggang dulu, kita rebus air dulu sedikit, terus si coklat dan margarinnya itu jadi panasnya itu tidak langsung dari api gitu, melelehkannya itu, karena kalau langsung dari api itu cepat meleleh atau kadang gosong gitu. Jadi apinya juga api yang sedang. Jadi kalau air dari panci itu sudah mendidih, baru mangkok yang disimpan di atas panci ini boleh jadi melelehkannya itu tidak langsung dari api. Yang kedua, setelah itu didinginkan cairan mentega dan coklat ini. Terus langkah kedua kocok telur dan gula pasir. Karena gula pasir sekarang lagi mahal katanya ya Bu, emang lagi mahal. Nah,
kalaupun tidak mau agak manis, ini saya tadi kasih 50 gram ya dalam satu resep itu. Boleh dikurangi menjadi 45 gram juga udah agak manis. Dan karena saya suka manis, jadi saya pakai 50 gram. Nah, dalam resep itu kenapa gulanya cuma sedikit 50 gram? Karena satu resep ini bisa jadi 10 atau 12 buah gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ingin lebih banyak, resepnya boleh dikali 2. Terus langkah selanjutnya, masukkan cairan coklat dan mentega tadi. Tambah ayakan terigu yang sudah diaduk. Maaf Bu Yuli, suaranya yang agak-agak hilang. Kelihatan? Oh, menghilang lagi. Enggak, Terus suaranya ya. Nah, agak dekat ya. Iya. Langkah keempat, masukkan coklat bubuk. Coklat bubuknya itu boleh resep yang tadi, boleh bendrop, boleh cocoa yang sudah ada ya Bu, yang instan, busan gitu. Terus ditambah Milo, BP, baking powder, dan garam. Dan itu untuk menggurih. Terakhir itu masukkan yang ke langkah selanjutnya. Setelah masuk semua, diaduk sampai rata. Siapkan panggangan, kompornya siapkan. Panggangannya bentuknya seperti ini, seperti kue balok biasa. Kue balok yang sering kita lihat di jalan ya Bu ya. Bentuknya seperti ini, cetakannya. Terus dipanaskan dulu, lebih baik dipanaskan dulu. Terus dikasih olesan mentega. Setelah agak panas baru dimasukkan adonannya, itu jangan terlalu banget. Kalau misalnya mau dikasih ditambah choco chip atau meses atau keju, agak dikit. Nah, cara memanggangnya itu juga harus ditutup. Nah, kalau aslinya itu kan kue balok, panggangan tutupannya itu seperti kayak bara arang ya Bu, bara arang ditutup gitu. Kalau agak matang gitu, ditindihkan ku bara arang gitu. Tapi kalau kue balok yang saya buat ini, ya bentuknya seperti ini, pakai ini dan ditutup oleh tutup yang seperti tutup loyang gitu. Memanggangnya itu jangan terlalu lama, cukup 5 menit itu udah matang. Dan hasil akhirnya juga ada sedikit yang lumer gitu. Dari coko sendiri yang ditaburkan, dari bahan yang paling atas itu agak lumer. Nah mungkin resepnya dan caranya mungkin sampai di situ. Tidak ada yang aneh sebetulnya. Cuman sebetulnya memang nah ini hasil yang saya eksplor, yang pernah saya buat sering malah karena jadi kesukaan anak-anak, makanya saya pilih menu ini gitu. Ini hasil yang saya buat, bukan bukan edit dari gambar dari Google, hasil sebenarnya yang sudah jadi gitu. Dari bahan ini paling menghabiskan beberapa nggak terlalu banyak kalau cuman satu resep. Kalau 5 kali resep, 4 kali resep ya lumayan. Nah ini juga hasilnya kalau mau dibuat kasih orang juga bagus sih, kasih dus ya seperti ini. Ini coko chipnya kelihatan ya Bu ya, nih di atas ini ada kelihatan lumer gitu. Ini hasilnya 5 menit panggangnya udah matang, jadi jangan terlalu lama. Kalau lebih dari 5 menit itu udah aja agak hitam dan agak gosong gitu. Dan rasanya juga agak pahit. Nah mungkin sampai sini presentasi yang saya sampaikan. Ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman?
Saya kembalikan kepada Pak Ilham. Hatur nuhun Bu, olah resep yang brownies Bu, nuju wayah kieu aduh nuju lapar-laparan yang brownies masak rada resep katanya. Istighfar, Pak Ilham istighfar. Mau ngeresep bungkul. Cobaan. Mau ngeresep bungkul abi mah noh. Tah, sim kuring mah kan abi geda rumaosna di SMK abi kan ngadamel kieu brownies kieu kan aya varian punya. Tiasa digentos-gentos atau tiasa digentos-gentos eta Bu. Misalnya warnana sanes gitu. Tiasa eta Bu. Biasa upamin ieu mah nya satos adonan kue balok biasa. Oh. Tah gitu. Saya Bu lah cing lah. Mangga. Sok mangga sok sa urang ieu brownies teh singkatan Bu brondong manis teh sok. Sana bade naros perkawis brownies ya. Aduh. Ningali nu hidang-hidang. Oh, Bu Lilis. Tah, Bu Lilis. Halo, Bu Lilis. Ya. Bu Yuli, tadi tuh saya yang kurang paham tuh itunya waktu manggangnya kan si cetakan brownies mah kayak gimana cetakan kue balok tuh ininya gimana Bu? Di bawahnya pakai apa itu? Kita ke kompor. Iya, di atas kompor disimpan kayak cetakan itu aja, kue cubi kayak gitu ya. Bisa dimasukkan. Habis itu cetakan si ininya. Cetakan ini Bu, cetakan kue balok. Saya bawa ya Bu ya aslinya. Enggak maksud saya gini. Kan kita si kompor, terus di bawahnya ada loyang, baru cetakan kue balok itu. Enggak, langsung aja cetakan kue balok. Ini mah, yang mah tutupnya aja kan kayak loyang tutupnya gitu. Oh iya. Oh bawahnya juga diem dudukannya ke kompor diem. Diem Bu, asal iya. Seimbang. Jadi pengen punya berapa itu harganya? Saya tahu Bu. Saya beli 30.000 saya tahu. Mau mungkin. Habis apa Bu? Mahal ya? Dari pasti Bapak nggak itu berat gitu harganya juga berapa? Lumayan. Kalau di ini daerah Pasar Baru, belakang Pasar Baru itu rata-rata 150.000 Bu. Bukan Pak Ilham 150.000. Ibu abi mah wantun. Tapi saya dapat abi ge gaduh di bumi. di daerah saya dapat di daerah Astana Anyar Bu, di Pasar Astana Anyar itu dikasih 125 bonus tutupnya lagi. Ya, ada tutupnya ya. Bagus nih, kelihatan ininya. Oh jadi 5 menit aja manggangnya udah cukup ya Bu ya? Ya. Makanya asal udah siap bahan mau kapanpun mendadak gitu bikinnya enak banget. Anget-anget ya, bener. Tapi kalau yang enggak, kalau kue balok asin ada nggak sih ya? Kue balok asin? Ya, yang nggak manis gitu. Misalkan isinya teh kayak pakai ayam gitu, disuir. Oh gitu. Kayaknya beda ya. Coba Bu, nanti ada varian baru. Bahannya jangan coklat, nggak dipakai coklat. Ya, bahannya bahan putih kayak gitu Bu. Yang putih biasa ya. Kayak bolu biasa, baru bisa pakai yang asin varian. Ya bagus ya kalau Pak asin kan arah-arah miswema aduh dari apa? Bu ningali abi insyaallah amis. Gula. Diabetes mariwu teh. Yang diabetes. Oh, absennya udah ada ya? Oke. Mudah ya Bu ya membuatnya. Jadi pengen punya cetakannya dulu ini Gak apa tuh? Pakai ini apa? Bisa dipakai cup yang kayak buat bolu kukus. Kayak gitu bisa. Ada cup yang udah jadi juga yang dari aluminium foil bisa dimasukkan. Oh. Kalau ini mah nggak akan naik ya kalau yang cetakan kue lumpur mah ya. Kue lumpur bisa juga pakai
cetakan kue apa itu cetakan cookies juga bisa. Iya. Kue lumpur cuman ya waktunya paling dikurangi. Soalnya kan lebih ininya lebih tipis ya. Ya lebih tipis. Bisa Iya, aja, Bu. oke. Iya. Tadi teh diulangi lagi resepnya. Oh, resepnya, Bu. Mm-mm. 1 ons kalatadak. Ini dia. 75 gram margarin. Kalau pengen lebih gurih, berarti boleh ditambah butter itu. Kalata teh kalatadak teh. Kalata itu coklat blok, Bu. Oh, coklat blok. Coklat blok. Terus ulang packing ya resep. Ini kalau Ibu pengen nggak terlalu manis, boleh dikurangi gulanya. Iya ya. Berarti saya mah setengahnya kayaknya. Saya nggak ini manis. Saya menjaga. Saya lihat resepnya ya memang dari YouTube, terus dieksplor sedikit gitu. Yang pernah dicoba. Soalnya ini sering dicobanya. Keren nih. Kalau nggak pakai baking powder kayaknya ini ya nggak akan ngembang ya. Ya ngembangnya kurang gitu. Baking powder atau soda kue itu beda nggak sih, Bu? Beda. Kalau ini baking powder. Iya, baking powder. Ini kan baking powder ya. Kalau soda kue lebih tambah ini, Bu, tambah buka gitu. Oh, iya. Kalau pepe agak aman. Terlalu banyak. Kurang. Ya. Tadi di mixer enggak ya? Ini di mixer, tapi tidak di mixer juga bisa ini, Bu. Cuma dikocok aja sama gula gitu. Kalau brownies jadi aja. Soalnya kan hasilnya juga kan sama brownies mah bantat. Ini mah enggak begitu. Lembut aja gitu. Iya. Wah, patut dicoba nih. Baking powder. Enak. Ari, saya nggak punya Milo, punyanya ini boleh ya diganti ya? Yang setara ya? Kalau misalnya, kalau ibu saya mah kalau 2 bungkus itu katanya agak pahit, Jul. Oh ya udah dikurangi 1 bungkus nggak apa-apa karena udah ada coklat. Susu cairnya susu cair hangat nggak? Nggak, biasa aja, Bu. Susu cair yang boleh kotak udah jadi gitu. Atau susu saset dikasih air 50 ml nggak apa-apa. Udah dicoba jadi aja. Nggak boleh. Tidak, coklatnya di ini kan biasa di tim ya? Apanya, Bu? Iya, kalatadaknya sama margarin di tim dulu. Di tim, iya. Jangan dari api langsung gitu. Kalau mau dari api langsung harus yang kecil banget. Iya, nanti kosong. Iya. Jelek lagi nanti. Iya. Di atas air. Tapi kalau pengen nyoba tuh ya itu tadi yang asin, yang nggak manis ya. Mau nyoba. Oh iya. Kalau punya resep ini ya, Bu ya. Selalu nanti berbagi. Ya, ini mah nggak digoreng. Saya suka kalau yang nggak digoreng. Kalau yang digoreng kan ini. Dulu deh. Maaf ya, Bu, gerak ini lagi anak lagi. Ya, terima kasih Bu Yuli. Sami-sami, Bu. Hasilnya setiasa langsung delivery. Tah saya Bu. Mangga Bu Mia Manawi bade naros. Waduh. Sebenarnya tidak beda sama brownies panggang biasa. Cuman ini bentuknya aja, jadi dibikin cetakan
cetakan balok. Hasilnya sama aja seperti kue brownies panggang biasa, cuman kalau ini memang agak lumer sedikit. Kalau yang brownies panggang biasa itu kan panggangnya agak lama. Kalau brownies kalau kayak gini mah cuma sebentar. Jadi lebih simple kalau misalnya ada tamu mendadak, ada bahan brownies balok di kulkas, kita langsung mendadak cuma 5 menit gitu. Jadi lebih simple. Oke. Mangga saya pisan haturan Bu. Mangga Bu Mia manawi bade mun teh bade baris di cindakeun ku abdi teh manawi. Bu Mia manawi bade. Waduh nuju ieu nya. Jika nama Saribuk masak. mohon jika nama nu saribuk masak ngatos abi geula. Abi saribuk ngatosan tuangan itu. Mangga atuh lah Pak di langsung we sepados teh nyangkolong kana waktosnya ieu tos tabu sabara bade ngabuburit nya biasana lah. Bade ditutup pae jantan tadi teh bunya brownies teh didamel tina hasil anu teu nganggo baking soda. Nah tadi teh kita punya. Ku kitu nama kacina. Tapi Tuan Bu. Tah ku kitu. waktosna masih seueur. Tah atuh dah Sawios di sawios gitu. Bye. Kumaha data aya deui nu da bade naros teh? Bu Yuli mangga Bu Maya beli bade taros. Bu Yuli sami Yulinya Bu. Tah ya ning bade ditutup bae tanapi kumaha? Mangga teh langkung bapak. Mangga atuh sepados itu mah ku sim kuring mah tutupna. Mangga Dibuka kulan Bu. sekedah di unmute. Oh mangga. Ku sim kuring di Halo, ku sim kuring di halo. Jantan kumaha itu halo. Mohon Bu tekadangu Bu. Oh, oke. Sadap, mohon. Nuju jika nama iya Bu Bu Suci teh tekadangu soantan teh. Oh Bu Suci punten eta teh mikna teh ka mute nyalira yang dibukakeun ke Bu Suci. Oh iya. Tah eta aya geuning. Ka mute nyalira. Hilap tadi teh ngobrol sarang pun anak jadi pareuman. Itu ada ini nih permintaan dari Bu Mia katanya boleh minta PowerPoint-nya Bu Yuli. Tah, jasa nyungkeun PowerPoint-na teh. Halo Bu Yuli. Bu Yuli. Boleh. Nanti saya email atau saya kirim lewat WhatsApp. Oke, minta emailnya aja mungkin ya. Mangga emailnya aja. Halo. Iya, halo. Nah. Jadi, halo Bu, Oke. Apakah suara saya? Ilham punya ini apa namanya? Kalau saya kan belum pernah nih Bu Yuli, belum pernah buat yang seperti ini. Tapi insya Allah jadi aja ya. Terus cara ngetim tuh, karena saya belum pernah masak pakai coklat blok, itu cara ngetim bagaimana Pak Bu Yuli? Cara ngetimnya Bu, jangan sampai di atas api langsung gitu. Jadi kita ambil panci yang sedang gitu ya Bu, yang ada pegangan tangannya itu, kita kasih air sedikit sampai mendidih. Nah udah mendidih,
coklat blok sama margarinnya itu simpan di tempat yang agak kecil dari panci, dimasuk ya. Jadi ditimnya di atas air yang sudah mendidih, itu yang di atas dilelehkan. Cuman dilelehkan Bu, jadi tidak sampai mendidih gitu. Oh iya. Leleh saja. Iya, belum pernah soalnya saya pakai coklat blok belum pernah masak yang seperti itu. Jadi Nah, saya mau favorit di krim. sini. Iya ya. Terus Bu Yuli, kalau Milo itu kan ada 2 macam tuh. Ada Milo kecil, itu Milo kecil ya, yang kecil ya. Ya, yang kecil. Kan ada Milo yang lebih besar yang sama susu. Itu bisa nggak kalau pakai itu? Jadi tapi gimana tuh ya kira-kira? Bisa, boleh pakai itu juga. Kalau yang besar ya paling mau dikurangi boleh, tidak juga tidak. Kan, Itu jadi di resepnya juga udah ada coklat bubuk yang biasa Bu, yang yang bendrop atau cocoa gitu. Jadi yang tidak suka agak pahit mah Milonya juga boleh dikurangi, satu. Terus Ya, kalau rasanya. ini jadi berapa nih satu resep? Berapa buah? Satu resep ini kira-kira kalau kita mau penuh paling 10 ya, itu jadi satu kali pegang. Kalau saya kemarin dikurangi sedikit jadi 12. Dan saya bikinnya 3 kali resep. Soalnya banyak anak. Gitu ya. Iya, di full itu tuh di full ya jadi satu wadah balok itu di full ya. Full, tapi jangan terlalu itu Bu, jangan terlalu full, agak-agak dikurangi sedikit buat itu kan nanti dikasih apa? Nanti ngembang ya. Ya, kan nanti agak mengembang gitu. Dan kalau yang di jalan-jalan itu Bu, tutupnya itu kalau udah agak mau matang dikasih apa? Yang dari bara arang itu. Bara ya ditaruh atasnya ya, ditaruh atas. Di atasnya kering. Nah, ini lumer Bu. Ini hasil yang tadi. Ini hasil aslinya seperti ini. Kalau misalkan ini kan balulu air coklat ya. Kalau misalkan kita ganti rasa, jadi apa sih misalkan apa yang lagi musim-musim sekarang teh? Yang warna ungu tuh? Green. Apa ya Pak Ilham? Biasanya yang Pak Ilham yang masakan apa? Gimana Bu? Yang warnanya ungu, gedean apa ya namanya? Terus hijau apa itu? Hijau. Yang model sekarang teh namanya apa ya? Green tea. Apa ya nama green tea sama apa lagi yang warnanya ungu, taro gitu. Taro ya. Itu berarti tinggal ganti aja ya, jangan coklat gitu ya. Ya paling yang resepnya yang itu Bu, kue balok putih. Yang bukan coklat, nggak pakai coklat. Ya. Bahan coklatnya ya kayak bolu bahannya. Bukan coklat aja gitu bahan dasarnya. Kalau ini kan bahan dasarnya coklat. Iya. Cek. Terus ini ya. Aku beli apa namanya? Cek. Oke. Ini apa namanya? Cek. Kalau yang model, kalau misalkan dibuat di nampan agak besar, ya, kita misalkan kan nggak punya cetakannya tuh. Ya. Cetakan apa ya yang agak besar? Yang biasa, sama mungkin hanya sebentar aja ya. Bisa. Dipanggang di oven bisa. Gitu bisa Bu itu ya? Dipanggang di oven? Ya. Bisa aja di oven biasa juga, cuman kalau pengen agak lumer jangan terlalu lama kan. Kalau yang panggang biasa itu 25 menitan membakarnya itu. Kalau ini mah kan 5 menit. Kan kalau panggang oven itu kan kalau loyangnya besar ya waktunya juga harus ditambah. Kalau ini mah kan karena cetakannya kecil-kecil, jadi waktunya juga cuma sebentar. Jadi misalnya kalau ada tamu, ada tamu, sajikan gitu. Langsung ya? Iya.
Itu boleh tanya Bu Yuli, beli cetakan di mana tuh? Itu Bu di Pasar Baru, di belakang Pasar Baru itu yang Kebon Jeruk. Banyak di sana. Bukan yang Cuman itu ya, di apa Ciroyom itu bukan ya? Beda ya? ada Beda. sih di tempat perabot pasti ada yang jual. Cuman jarang tidak apa, kadang tidak menyediakan banyak. Satu atau dua. Jadi juga dapat ini di Astana Anyar agak murah gitu harganya. Iya. Kalau di Pasar Baru 150 itu itunya aja, cetakannya aja belum tutupnya. Kalau tutupnya kan sama ada yang dari besi juga. Yang tutupnya yang pakai bara itu bukan? Iya, itu mah kalau dari bara beda lagi, harganya juga berapa? 75.000 kalau nggak salah. Yang buat bara itu. Nah, sama, soalnya dari besi juga. Ya, ada juga yang dari apa? Enggak. Pakai tutup biasa juga, tutup loyang. Ini mah pakai tutup loyang aja biasa yang ukurannya sama. Bu Yuli ada keinginan nggak ini kan bisa jadi lahan bisnis nih? Iya, betul. Lahan bisnis betul nggak? Betul. Ya, betul nggak? Pernah Bu. Udah dicoba ke teman-teman, udah pernah emang bisa. Cuman kebetulan pas ya harganya memang lumayan sih kejangkau. 5 itu bisa dijual 15.000. 15.000 ya. 5 ya itu juga ya, kalau Yuli juga terima kalau ada yang pesen aja. Oh gitu, iya. Pesen aja, ya buat sendiri. Ya lumayan ya. Buat lebaran juga Bu. Betul. Kadang ini. Ya. Soalnya kan sekarang banyak sekali ya yang berjualan gitu ya. Iya. Terus ya memang. Mau nyoba cetakannya boleh dipinjam deh Bu. Wah betul. dilempar. Kalau ini Bu Yuli, gini Bu Yuli, ada beberapa kesalahan. Saya tahu karena SMK saya pariwisata dan ada jurusan jasa boga. Kesalahan yang paling banyak ketika membuat brownies lumer ini apa nih Bu? Kalau anak-anak murid-murid saya pribadi lihatnya banyak banget tuh kayak kesalahannya kayak. Nah itu kalau kata Bu Yuli apa yang paling menurut pengalaman Bu Yuli? Kalau dari lihat resep-resep yang lain di YouTube, di Google, di mana-mana gitu ya. Yeah. Lihat dari dikasih juga sama ibu pernah. Itu sih tergantung keseimbangan komposisinya aja, takaran dari terigu, coklat sama mentega itu harus seimbang pokoknya. Kalau misalnya coklatnya 1 ons, terigunya juga pasti 1 ons. Menteganya juga pasti 1 ons. Itu takaran yang pas gitu, yang seimbang. Tapi kalau misalnya terigunya 2 ons gitu, ininya menteganya 1 ons. Terus coklatnya beda gitu, jadi tidak seimbang. Nah, itu yang kurang agak pas gitu. Paling hasilnya aja sih Pak, yang namanya brownies kan tidak kelihatan itu gagal atau berhasil. Tetap aja berhasil namanya brownies, soalnya brownies itu kan bantat, artinya brownies itu sendiri kan bantat katanya, bolu bantat gitu, kue bantat. Jadi tidak kelihatan misalnya kalau resepnya kayak gini, komposisinya sudah sama, tidak kelihatan sebenarnya, cuman dari rasanya aja yang ketahuan misalnya ini gagal. Jadi mungkin rasanya agak terlalu keras, agak lembut aja. Oke. Mangga anu sanesna bila anu naros itu ya, manita ya. Kalau Pak Ilham di SMK, ya, kira-kira itu dari anak-anak kegagalannya itu apa yang dilihat? Kan misalkan bagaimana dari bentuk atau bagaimana gitu? Kalau setahu saya kan saya juga bukan guru boga, tapi saya tahulah anak-anak sering curhat gitu. Mereka tuh kayaknya banyak kegagalan di
apa ya, plating atau perencanaannya salah yang kata Bu Yul tadi. Jadi perencanaannya, kalau kata perencanaan tuh harus benar komposisinya. Jadi ketika di SMK saya 9 tuh membuat brownies, milihnya tuh benar-benar dihitung Bu, kayak kapasitas misalnya terigunya segini harus segitu. Iya. Biasanya segitu kalau di SMK Ya, saya. kalau namanya volume itu kan, kalau volume pasti komposisi itu menentukan. Iya, betul. Jadi takarannya itu menentukan. Kan kalau misalnya ada kayak gini, apa kan, bolu dulu ya, bolu zaman dulu, terigu seperempat, gula seperempat, mentega seperempat, kan kayak gitu ya Bu ya. Iya. Hasilnya juga terus tidak pakai apa, pengembang atau pelembut. Kan kalau sekarang pakai obat kayak pengembang, pelembut, hasilnya juga lembut. Terus seperempat nggak kayak gitu, nggak kayak dulu kan, kayak dulu mah seperempat hasilnya kan agak keras. Jadi tidak pakai pengembang, tetap takaran atau BP ya, baking powder. Kalau saya beli baking powder itu bukan untuk resep Bu Yuli. Saya selalu banyak beli baking powder. BP jarang Bu, sebenarnya jarang dipakai untuk bolu. Kalau di itu apa, SP atau apa namanya teh, SP lagi terus yang kayak salad SP ya. Iya, SP itu pelembut. Kalau BP pelembut. Ada satu lagi lain BP PX. Itu PX itu PX ya, iya. Kembang buat bolu, jadi terus tidak sebenarnya jarang pakai BP. Kalau BP itu jadi memang cukup yang kecil saja itu juga itu ya. Habisnya lama ya. Kalau misalkan kebanyakan BP kira-kira kerasa jadi bagaimana itu? Pahit atau gimana ya Bu Yulia? Terlalu mengembang Bu. Oh, terlalu mengembang. Tapi nggak jadi berubah kerasa gitu. Jadi pahit atau gimana? Nah, ada di kalau saya beli kue balok itu ya ada kan beberapa yang rasa pahit itu apa ya? Kebanyakan apa ya? Kan kebanyakan coklat. Coklatnya mungkin Bu. Bukan yang kue balok biasa, bukan coklat. Jadi, jadi pengembangnya gitu ya? Dari pengembang itu, ya. Ya, emang nggak enak. Rada nggak enak gitu, rada gimana rasanya gitu ya? Rada pahit gitu. Rada pahit. Ya. Pokoknya ini memang jadi ingin nyoba, cuman berarti harus beli cetakannya ya. Betul. Nantilah kalau sudah PSBB selesai, kayaknya harus jalan-jalan ke Pasbar nih, Pasar Baru. Siap diantar Bu. Siap mengantar. Salah. Siap mengantar. Okay. Saya mah siap hasilnya saja. Aduh, kenapa menghilang ya? Siap. Oh, siapa? Oh, Bu Mia izin live katanya, izin duluan. Mungkin ya memang situasinya sekarang kan kita siap-siap. Betul. Siap-siap mau ke maghrib ya. Ya sudah, kalau begitu Mas, supaya ini ya saya mengerti ibu-ibu seperti apa. Bagaimana kalau kita ditutup saja gitu atau gimana ini teh? Biasa ibu-ibu raribuh jam 5. Ya, saya simpulkan aja dulu ya Pak. Boleh silakan Bu. Yes. Boleh sok kesimpulan. Memang pada dasarnya membuat kue atau bolu brownies itu memang dasarnya itu, dasar utamanya adalah kue coklat blok mau panggang mau yang kukus juga, yang panggang lebih awet sama, kalau yang kukus memang kurang tahan lama, dan bahannya juga perbedaannya cuma sedikit. Kalau kukus itu biasanya pakai minyak kelapa atau santan, dan apa ya, pokoknya resep ini kalau dicoba insya Allah dedenya gitu ya Pak. Siap-siap buat apa, buat tajil atau menu setelah tarawih, kumpul keluarga, dan nanti persiapan lebaran. Mungkin itu dari yang bisa saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Waalaikumsalam Bu Yuli. Aduh, resep tadi. Pokoknya mah penutup di abdi masalah ke moderator nyata cobian lah bolu brownies lumer insyaallah di deuyun tah cek ibu tadi teh sim kuring tutup. Mangga sim kuring pada malikeun deui ka Bu Suci. Mangga Bu Suci salah ku host. Derah cak mangga Bu Suci. Ya, atur nuhun ya. Ya, terima kasih Bu Yuli atas paparannya. Cukup menggiurkan dan ingin mencoba hanya ini sama cetakan ya. Berarti kita harus nunggu cetakannya dulu nih. Oke ya. Ya. Boleh Bu Selvi dari Ya. Terima kasih Bentara, sekali. mau nyoba. Ya. Mudah-mudahan dengan paparan dari Bu Yuli ini kita juga ingin mencoba sesuatu yang baru ya, maksudnya murah, mudah, insya Allah kita akan coba ya. Alhamdulillahirobbilalamin sudah selesai di akhir. Mudah-mudahan saja kita hari kedua puasa ini bisa selesai nanti sampai hari ke-30 dengan keadaan sehat walafiat, bisa menyelesaikan puasa sesuai dengan bisa menjauhi larangan-larangan yang diperintahkan Allah, terutama yang paling sulit itu kan gibah, mungkinnya itu yang paling sulit. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini kita bisa menjaga ya, dan bisa pada akhir nanti kita bisa kembali fitri ya, kembali suci gitu ya. Ya. Untuk kita akhiri saja bersama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinyalakan yang boleh, Bu. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bagus ya. Nggak mesti kalau karena kita Ramadan, nggak mesti 1 jam juga nggak masalah kalau sudah selesai ini dan kita sudah ada interaksi. Agak berbeda kalau sedang Ramadan mah nggak usah 1 jam full gitu ya, nggak masalah. Ininya udah bagus. Kemudian saya sudah ngisi tadi ininya presensinya udah bagus. Tinggal ibu-ibu semua ini melakukan diseminasi ya. Kehadiran instruktur bisa jadi hadir atau tidak karena kita sedang menaruh kepercayaan pada ibu bapak semuanya bahwa dengan diseminasi itu adalah panggung ibu bapak semua. Jadi dipersilahkan. Mungkin saja saya ikut lihat gitu, setelah itu mungkin live atau ini. Kalau sudah ini kan kalau ini siapa sih dia? Nah, kayak diamati kan. Kalau ini kan itu adalah ini karena di penugasan ini kita kurang-kurangnya apa. Nah, kalau itu mah kalau diseminasi mah ibu bapak semuanya. Jadi dipersilahkan. Saya sangat percaya sudah dengan kemampuan ibu bapak semuanya. Ya, terima kasih Ibu. Itu aja ya. Ibu, terima kasih. Ya. Tetap sehat, tetap ini semangat menyelesaikan diseminasi sedikit lagi ya, mohon. Ya, terima kasih Ibu. Nanti biasanya kami akan mereferensikan siapa-siapa aja yang ini. Nanti jangan menolak ya ketika nanti saya rekomendasikan beberapa orang untuk jadi instruktur berikutnya. Gitu. Waduh, semangat Bu. Semangat. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Iya, mohon. Ya, begitu saja ya mungkin. Ya, Bu. Bisa. Mohon. Saya izin live ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Ya, sama-sama.
Nah, sekarang di simulasi gimana, Bu? Harus kita bertiga lagi atau kita sendirian, Ben? Iya, tetap harus bertiga lagi. Oh, oke. Boleh, Bro. Saya mau paling, Ibu mau apa, Harus Bu? Ari Ilham mau apa Ilham? Kalau coba Bu, saya pengen nyobain, Bu. Ini teh cing pakai aksara enggak, Sok share. kita coba ya, ini coba. Sok share. Sok. Saya pengen cobain. Ibu ge bari jeung itu iya sok. Share konten. Cing, Ibu yang Bu Yoli dimatiin dulu. Apanya, Bu? Matiin. Oh, harus dari saya ya? Iya. Coba. Nggak apa-apa, langsung aja, Bu. Ngisi presensi, Bu. Ibu udah ngisi presensi? Belum. Nah, ini dia. Oh, ini kelihatan nggak, Bu? Saya membuat sebuah terlihat, Bu. Dia Ilham tadi itu sok, ya. Ada tuh. Ada, Bu? Ada ya. Apakah kecil atau besar, Bu? Kecil. Oh, oke. Sip. Exit aja. Ilham udah ngisi presensi? Udah. Saya belum. Ini. Aja materinya nanti gimana, Bu? Materinya. Bu, matiin lagi, Bu, gimana, Bu? Ini saya teh hari kira-kira Bu Yuli mau pilih apa? Itu formulir.